Saatnya kita akan menyaksikan pidato dari Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, pada penutupan Rakernas kedua PDIP sore ini. Kok bisa gitu? Saya yang paling seneng itu kalau baca tulisannya adalah apa? Itu jadi kayak ramalan kan. Kalau suatu saat terjadi perang yang namanya di lautan itu, Samudra Pasifik, disitulah mata rantai penjajahan akan bisa kita putuskan. Waduh, aku tuh mikirinnya, wow, bayangkan, wow, kok bisa ya, dan membuat kata-kata seperti itu, dan itu terjadi. Itulah yang menurut saya luar biasa. Kok bisa menghitung benar-benar? Coba. Di situ sebetulnya kan terjadi kekagokan ya. Apa maksudnya? Ya, Jepang saja itu bayangkan 3 tahunan aja. Coba langsung juga hengkang. Yang namanya Belanda yang udah katanya 350 tahun, kok lama-lama sampai ke sini-sini. Saya suruh ahli sejarah, ya, suruh cari dokumentasi. Ini bener loh, tanya Pak Hasto. Apa toh namanya itu kumpulan sejarawan tuh apa namanya? Toh kumpulan sejarawan tuh loh yang apa? Nah itu, iya, itu supaya otentik, suruh nyari ke Belanda. Coba deh, tolong dihitung. Yang datang itu kan bukan pemerintah Belanda ya, VOC kan. Verenigde Oost-Indische. Jadi pedagang lah apa dihitung dari situ gitu loh, atau datangnya setelah itu pemerintah Belanda. Lah kok menurut saya apa bangsa Indonesia tuh emang mau lempem banget ya. Kok seneng yo dijajah 350 tahun. Loh kalau saya mikir, suka mikir tuh boleh. Saya sampai berimajinasi. Coba aku hidup tahun segitu itu, tak hantemi semua. Loh betul loh. Pejuangnya kan banyak banget. Saya punya kebanggaan apa? Kalau sama orang asing apa? Iya, boleh dilihat. Saya bilang di kita itu biar cuman kali lima apa? Kuburan itu. Tapi itu dibilangnya Taman Pahlawan loh. Apa artinya? Rakyat itu berjuang pada waktu itu. Karena banyak juga negara loh, artinya seperti setengah merdeka aja, nggak ada perlawanan. Oh iyalah, ini bukan kembali loh mengecilkan atau apa. Ini peristiwa sejarah dunia masing-masing. Coba seperti Malaysia gitu, tidak punya taman makan pahlawan. Saya belum pernah, karena setiap saya waktu presiden Bapres, kalau saya berkunjung ke luar negeri, saya minta diacarakan untuk dibawa ke taman pahlawan mereka untuk memberi penghormatan. Ketika saya ke Rusia itu betul menggetarkan. Jadi waktu di mana ya? Kok bisa lupa saya? Ke Saint Petersburg atau mana, taman tungguan kan ada nih perang waktu Stalingrad itu. Jadi taman pahlawannya itu cuman di tengah jalan, terus ada monumen itu menyebut nama yang ininya itu hanya itu rumput. Jadi kan saya nanya, di mana mereka dikuburkan? Di tempat yang namanya Madam Langkah. Itu 100 ribuan kan yang meninggal. Bayangkan itu, saya saja terus rasanya tuh bergetar. Seperti apa ya kalau ingin merdeka gitu loh. Nah kalian yang udah merdeka, please anak muda juga, baik itu wartawan atau siapapun, please ingat, kemerdekaan tuh nggak gampang. Nggak gampang.
Kenapa sih? Mungkin kan orang mikir Ibu Mega kalau pidato kok sekarang lain, rada lain. Loh iyalah. Khawatir saya. Khawatir. Kalau gini terus caranya. Saya takut banget loh. Bener. Kalau tiba-tiba datang entah dari mana. Wow, ayo. Penjajahan baru. Apakah nggak mungkin terjadi? Kemungkinan. Jadi hati-hati loh para wartawan juga. Kamu tuh hidup di dalam sebuah negara merdeka, bebas, dan berdaulat. Kalau mau di quote ini, quote yang gede, minta sama redaksimu. Karena semuanya itu punya negara ini, harus diamankan, harus dilestarikan. Tapi kalau begini terus, khawatir saya. Khawatir saya hanya bisa ngomong sama anak-anak PDI Perjuangan karena itu adalah hak saya. Tapi kalau tidak, aduh, aku pikir gila juga nih Republik ini. Coba bayangkan gimana ya, susah-susah merdeka, sekarang kayaknya terus di seperti kayak gampang gitu. Aduh, padahal